Nama saya Fadil Abdul Fikri, absen 7 kelas 10 IPS 2, akan mempresentasikan tentang kebudayaan Mesir kuno. Ini adalah contoh latar belakang geografinya. Yang sebelah kiri Lower Ektit dan sebelah kanan Upper Ektit. Sistem pemerintahannya. Mesir adalah negara yang subur, aman, dan tentram, maka kebudayaannya dapat berkembang dengan baik. Sungai Nil yang mengalir di Mesir merupakan sumber kehidupan bagi masyarakatnya. Namun, hanya Mesir bagian utara yang banyak menciptakan kebudayaan Mesir. Zaman kekuasaan Mesir dibagi tiga. Yang pertama, zaman Kerajaan Lama atau Purba, 3400 sampai 2160 sebelum Masehi. Yang kedua, zaman Kerajaan Tengah, 2160 sampai 1788 sebelum Masehi. Yang ketiga, zaman Kerajaan Baru, 1580 sampai 1000 sebelum Masehi. Sistem pemerintahan. Raja-raja Mesir disebut Pharaoh atau Fir'aun, secara turun-temurun memerintahkan kerajaan Mesir. Suatu pemerintahan pusat yang aktif dan kompeten menjadi syarat mutlak untuk kemakmuran Mesir. Tidak heran jika Fir'aun mendapat kedudukan utama dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin dari hasil kebudayaannya. Sistem pemerintahan atau zaman Kerajaan Lama. Pada masa pemerintahan Mesir kuno, Mesir terbagi dua, yaitu Mesir Hulu atau Upper Ektit dan Mesir Hilir Lower Ektit, dan diperintah oleh masing-masing rajanya. Sampai pada tahun 3100 sebelum Masehi, Raja Menes sebagai Raja Mesir Hulu berhasil menaklukkan raja di Mesir Hilir. Menurut legenda, Menes yang memulai peraturan bahwa jika raja mangkat maka tahta kerajaan akan diberikan kepada anaknya, dan seterusnya. Raja Menes juga memindahkan ibu kota dari Memphis yang berada di utara dipindahkan ke Thebes yang berada di selatan. 10 dinasti melakukan kegiatannya di daerah ini. Ini adalah gambarnya. Sistem pemerintahan zaman Kerajaan Tengah. Untuk dapat menguasai Mesir dibutuhkan seorang pemimpin yang kuat dan tangguh yang dapat mematahkan kekuasaan bangsawan feodal. Raja-raja negeri Thebes seperti Sesoris III atau di tahun 1880 sebelum Masehi dapat mempersatukan negara Mesir, berhasil memperluas daerah kerajaan hingga Nubia dan untuk memperkuat kedudukannya di Nubia. Raja Sesoris III mendirikan 12 benteng yang kuat dan juga memperluas wilayah kekuasaannya hingga Palestina. Pada masa pemerintah Sesoris III, perdagangan serikat ke Laut Merah menjadi ramai sehingga tingkat kesejahteraan penduduknya pun meningkat. Hasil karya yang ditinggalkan juga semakin tinggi nilainya. Para raja tidak lagi dimakamkan di piramida, namun daerah pemakaman berpindah ke gua-gua karang, dan diantaranya yang terkenal terletak di Bani Hasan. Pada masa ini, raja-raja banyak diganggu ketentramannya oleh bangsa Asia. Hal ini diketahui dari karya sastra yaitu Cerita Sinuhe yang bertutur mengenai hubungan luar negeri Mesir. Raja yang terkenal amenemhet III sekitar 1800 sebelum Masehi. Namun setelah Raja Amenemhet III wafat, kerajaan Thebes di Mesir mulai terpecah dan direbut oleh bangsa Hyksos, dan pusat pemerintah dipindahkan ke kota Awaris. Bangsa Mesir tidak senang dijajah, maka mereka membangun kekuatan dan mengusir bangsa Hyksos dari bumi Mesir. Namun melalui bangsa Hyksos inilah bangsa Mesir mulai belajar memakai tenaga kuda untuk menarik kereta perang, mempelajari siasat perang, dan dengan menggunakan rancangan baju zirah dan senjata baru. Sistem pemerintahan kerajaan baru. Setelah bangsa Hyksos dapat dikalahkan, maka Pharaoh Ahmosis I sebagai Raja Thebes mendirikan kerajaan Mesir yang baru yang kuat, mematahkan kekuasaan feodal, bahkan meluaskan wilayah kedudukannya hingga ke daerah Naharina. Raja besar pada masa ini adalah Thutmosis II, di mana ia juga memperistri Makare Hatshepsut, yaitu putri sematawayang Thutmosis I. Nama Hatshepsut
Dikenal masyarakatnya karena kecantikan dan kuil jenazahnya yang agung terletak di tepi laut Del Bahari. Sistem kepercayaan politisme. Bangsa Mesir adalah bangsa yang taat menjalankan kepercayaannya. Mereka percaya bahwa manusia memiliki roh dan setelah manusia meninggal akan menjelma menjadi penghuni kerajaan Osiris di alam akhirat. Menurut kepercayaan bangsa Mesir, orang dapat disempurnakan dalam alam akhirat jika jasad manusia tetap dipelihara dengan baik, seperti dibuatkan patungan, dilukiskan, atau nama sang jenazah tertulis pada peti matinya. Cara merawat jenazah dilakukan dengan cara satu, mumifikasi, yaitu mayat dibedah, dikeluarkan otak, dada, dan isi perutnya. Isi dalam ini dibubuhi rempah-rempah dan disimpan dalam gelata. Badan mayat direndam dalam air garam selama beberapa hari supaya tidak rusak. Kemudian rongga perut dan rongga dada mayat diisi dengan sebatang damar terakhir kembali. Kemudian seluruh tubuh dibalut atau dibebat dengan kain putih. Inilah yang dinamakan mumi. Ini adalah contoh gambarnya. Dua, meletakkan lukisan yang melambangkan sang jenazah dan disertakan dalam kuburannya. Yang ketiga, menuliskan nama jenazah di atas kertas papirus dan diletakkan di dalam dan di luar peti dan ditempel di dinding kuburan. Keempat, merawat kuburan agar kuburan dapat terjaga dengan utuh. Seni bangunan mastaba. Mastaba adalah makam raja pertama. Pembangunan mastaba di kiri kanan jalan sehingga menciptakan kota kuburan atau nekropolis. Seni bangunan piramida. Contoh maket lengkap bangunan piramida adalah contohnya seperti ini. Pembangunan piramida sebagai makam raja baru didirikan saat pemerintahan dinasti ketiga. Piramida yang paling terawat adalah yang terdapat di Giza. Arti piramida sendiri adalah House of Eternity. Hal ini pula yang melatar belakangi mengapa para raja, ratu, dan keturunannya harus melakukan proses mumifikasi. Sphinx adalah bangunan penjaga makam raja. Ini adalah gambar Sphinx. Seni bangunan kuil. Mastaba adalah bentuk makam pertama, sementara piramida adalah bentuk makam kedua dan berlangsung hingga akhir masa kerajaan tengah. Maka bentuk tempat suci berikutnya adalah kuil yang dipersembahkan bagi dewa atau dewi yang mereka puja oleh para pendeta atau para raja farao. Di dalam kuil tersebut dihiasi dengan lukisan yang indah yang menceritakan kegiatan upacara untuk para dewa mereka. Ini adalah gambar kuil Hatshepsut yang terkenal indah. Seni tulis yang digunakan hieroglif. Terima kasih.